mithli hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Kita diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bisa kembali melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian sunat di antara sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an a'taqifa fi hadzal masjid sunnallahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta marilah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan ikut-ikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumikum amin. Asy-Syafi'iyatu, kita membicarakan lagi mazhabnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih di dalam bab salat Id kemarin. Hanafi du'ain iftitahi wa ta'awudh bil qiraati illa anna takbira indahum tu'un ula wa khamsun pisaniyati. Golongan Imam Syafi'i itu kal Hanafiyati, seperti juga doa iftitahi, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca a'udzubillahi wal baca nyaring bil qiraati, membaca ada perbedaan an takbira indahum sab'un fil ula, tetapinya mazhab Imam Syafi'i takbir pertambahan, takbir zaidah, yaitu 7 rakaat pertama. Abu Hanifah 3 kali takbir. Wal sunfisaniyati, dan 5 kali di rakaat kedua. Qablal, sebelum membaca Fatihah, ma'arafil yadaini fil jami'i, beserta angkat 2 tangan pada seluruh takbir tadi. Yaqifu baina kulli isnatainin ka ayatin mu'tadilatin, berhenti di antara setiap 2 takbir seperti 1 ayat yang bacaan. Jadi Allahu Akbar, jangan subhanallah alhamdulillah, jangan. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara hanifan musliman wa ana minal musyrikin syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Takbirnya itu setelah takbir Allahu Akbar, takbir pertama, letakkan dulu di sini, letakkan. Habis itu seakan-akan membaca 1 ayat. Jangan setelah takbir meletakkan di sini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la quwwata illa billahi Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Jangan. Yang sunnahnya seakan-akan ka ayatin mu'tadilatin, seakan-akan ada jarak antara takbir yang pertama dengan yang kedua itu, selain daripada kita membaca tasbih, itu seperti 1 ayat, seperti membaca 1 ayat. Yuhalli wa majjidu ayu azimu wadi'an yamhu ala yarahu bainahuma. Nah, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, summa yata'awudzu wa yaqra'u, kemudian baca a'udzubillah dan membaca Fatihah. Nah, jelas istilah
Nah, sedangkan Imam Malik, nilai Imam Malik takbir itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Yang takbir-takbir di dalam hari raya itu nah, mengangkat tangan. Itu sunat muakkad. Bila tertinggal sujud sahwi. Kemarin telah. Itu sudah kita bahas pada minggu yang telah lewat. Walau nasiya musalli wa tadhkaraha qabla ar-ruku'i wa syara'a fil qiraati walau lam yutimmal Fatihata lam yatadarrakha. Jikalau seseorang yang sholat baik imam atau makmum wa tadhkaraha dia lupa takbirnya tadi, Allahu Akbar, langsung membaca Fatihah si imam rakaat kedua sholat hari raya langsung membaca Fatihah. Wa tadhkaraha qabla ar-ruku' dan dia ingat bahwasanya dia belum mengangkat takbir. Wa syara'a fil qiraati atau dia itu sudah memulai membaca Fatihah. Walau lam yutimmal Fatihata sekalipun tidak sempurna Fatihahnya tadi lam yatadarrakha maka dia tidak menemui yang namanya takbir tadi. Artinya jangan dibaca, teruskan aja. Wafatat fil madhabil jadid li fawati mahallihi. Kalau ada lam datul salatuhu, maka jikalau dia mengulangi tidak batal salatnya. Walau ada ilal qiyami fir ruku'i au ba'dahu liyukabbira. Jikalau dia mengulangi kemudian berdiri fir ruku'i setelah dia ruku' au ba'dahu liyukabbira fa inna salatuhu tabtulu maka salatnya itu batal. Walau zadal imamu an adadil takbiri la yutabi'ul makmum. Jikalau imam itu menambahi takbir daripada kebiasaan, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, ternyata ditambahi oleh si imam. La yutabi'ul makmumu, jangan mengikuti makmum, berdiam aja, jangan ikuti takbir. Wa idza tarakal imamu takbira tabi'ahul makmumu bi tarkihi. Tetapinya apabila imam itu meninggalkan takbir, maka wajib makmum itu mengikuti imam. Jadi bila imam itu menambahi, kita berdiam. Bila imam itu tidak mengerjakan, kita mengikuti. Karena kenapa beda nih lah? Kalau imam menambah sudah 7 nih lah, diangkatnya lagi takbir Allahu Akbar, berarti hitungan kita ini 8. Kenapa kita tidak boleh mengikuti? Karena itu betul-betul salah. Mengikuti yang salah, hukumnya batal. Imam jelas-jelas salah, kita sudah tahu imam ini salah. Sudah 7 kali, seharusnya baca Fatihah. Ini diangkatnya lagi takbir Allahu Akbar. Kita sebagai makmum tahu imam melakukan kesalahan, kita wajib berdiam. Jangan mengikuti. Pertama. Yang kedua, apabila imam tidak melakukan sesuatu, artinya takbirnya ditinggalnya. Setelah takbir naik, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti, jangan bertakbir. Kalau kita bertakbir, berarti kita mementingkan yang sunat ketimbang wajib. Apa yang wajibnya kita wajib mengikut imam, wajib mengikut imam. Kenapa? Imamnya meninggalkan yang sunat. Kita tidak boleh mementingkan sunat ketimbang yang fardu. Mana? Takbir itu hukumnya mengikuti imam, hukumnya fardu atau wajib. La tarqal wajibi li sunnatin, kata Imam Syafi'i di dalam usul fikih beliau. La tarqal li wajibin li sunnatin, tidak boleh meninggalkan yang untuk mementingkan yang sunat. Itu alasannya. Kalau imam salah, wajib tidak mengikuti. Kalau imam meninggalkan sesuatu yang sunat, kita tetap wajib mengikuti. Bedalah melakukan kesalahan dengan meninggalkan yang sunat, itu beda. Kalau melakukan kesalahan, jelas kita melihat. Jelas melihat itu menambah imam tadi. Kalau imam melakukan meninggalkan perkara yang sunat, sedangkan kita wajib mengikut imam, maka bagaimana dengan kita? Kita wajib mengikut imam.
fa in fa'ala batalat salatuhu idza rafa yadahi salasa marratin mutawalliyatin. Jikalau seseorang tadi takbir 3 kali, wah imam ini dia tidak takbir, takbir aja dah, diam-diam, Allahu Akbar. Imam lagi baca Fatihah, dia sebagai makmum merasa ketinggalan, tidak mengangkat takbir yang 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila mengangkat tangan sampai 3 kali, batal sholatnya sendirian. Kenapa? Karena yang pertama dia meninggalkan wajib mengikut imam, dan yang kedua dia bergerak lebih daripada, dia bergerak 3 kali berturut-turut. Gimana berturut-turutnya? Allahu Akbar 1 kali, Allahu Akbar 2 kali, Allahu Akbar 3 kali, apalagi sampai 5, batal sholatnya. Li'annahu fa'ala kasiran tabtulu bihi shalah, karena seseorang tadi itu mengerjakan suatu pekerjaan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Wa illa, jikalau kurang daripada 3, ternyata imamnya cepat membaca bil maghdubi alaihim waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sempat kita takbir 2 kali, karena imam tidak takbir, kita sempat 2 kali mengikuti, maka tidak batal. Wa idza kabbaral imam aqalla min hadzal adadi tabi'ahul mu'timu, jikalau si imam bertakbir kurang daripada jumlah bilangannya, maka mengikutilah si makmum. Wal masbuqu, adapun si masbuk, ini orang yang sesuai dengan imam lah, mulai dari awal sampai akhir. Wal masbuqu, adapun si masbuk, bi ba'di sholati, dengan sebahagian sholatnya. Yukabbiru, bertakbir ia idza faragha, apabila si imam selesai, min qada'i ma fatahu, mengqada sesuatu yang telah dia tinggalkan. Masbuk, nah, bagi yang masbuk. Itu habis adalah baca masalah madhab Imam Syafi'i yang sering kita kerjakan. Al-Hanabilatu, Imam Ahmad bin Hanbal. Hum kal jumhuri, seperti pendapat-pendapat yang 3 madhab. Ghairul Malikiyati, selain Imam Malik, fi du'a iftitahi wa ta'awudhi qoblal qiraati, yaitu membaca doa iftitah, membaca a'udzubillah, dan membaca Fatihah. Wakal Malikiyati fi adli takbiri, dan dia Imam Ahmad bin Hanbal ini sesuai juga takbirnya itu 6, seperti Imam Malik. Fil ula 6 takbir, sitan, wa fisaniyati khamsan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik ini jumlah takbirnya sama. Imam Abu Hanifah rakaat pertama 3, rakaat kedua 3. Imam Malik 6 takbir di rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Imam Syafi'i 7 takbir rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Imam Ahmad bin Hanbal 6 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idi snatai asyara takbiratan. Ini riwayat daripada Umar bin Syuaib, daripada bapak beliau, daripada kakek beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di salat hari raya itu jumlahnya 12. Sab'an fil ula, 7 kali di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirati, dan 5 kali di rakaat terakhir. Nah, jadi karena ini umum lah, makanya berbeda.
Pemahaman Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ini berbeda. Wa adadu menghitung oleh ulama-ulama Imam Ahmad bin Hambal lah, maksud 7 kali di rakaat pertama itu ma'a takbiratul ihram, itu dihitung dengan takbiratul ihram. Karena setiap takbiratul ihram itu pasti mengangkat tangan. Nah, sedangkan apa? Sedangkan takbir naik ini belum tentu mengangkat tangan. Lalu dihitung beliau, inilah dihitung beliau, rakaat pertama itu 6 kali takbir, rakaat kedua 5. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum kabbara fi idisnatai asyarata takbiratan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 12 kali. 12 kali. Nah, Imam Syafi'i memaham arti 12 kali itu 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. 7 tambah 5, 12. Nah, adapun Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini memaham arti 7 kali takbir di sini itu dengan takbiratul ihram. Kalau kita tidak. Kita takbiratul ihram 1, takbir yang 7, 1, berarti 8. 8 kali takbir. Kenapa alasannya demikian? Dikarenakan takbiratul ihram itu pasti mengangkat tangan. Nah, sedangkan takbir naik rakaat pertama menuju rakaat kedua itu belum tentu mengangkat tangan. Itu alasan mereka. Wa yarfa'u yadahi ma'a kulli takbiratin, mengangkat 2 tangan beserta setiap kali takbir. Kalau Imam Abu Hanifah kemarin tuh tidak mengangkat tangan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini agak beda sedikit Pak. Bacaan di antara 2 takbir lah, di antara 2 takbir. Kana yarfa'u yadi fi wa yaqulu baina kulli takbirataini zaidataini. Hadis riwayat daripada Wa'il bin Hajar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangan beliau fit takbir wa yaqulu baina kulli takbirataini zaidataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di antara 2 takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wasallim wa alihi wasallim tasliman katsira. Itu bacaan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan kita. Imam Ahmad bin Hambal hadis riwayat dari Wa'il bin Hajar, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadi wa alihi wa sallim tasliman katsira. Li hadisi Ibnu Mas'ud as-sabiq fi ra'yi Syafi'iyyati. Wa inna ahabba qala ghairu dzalika minadzikri. Dan sesungguhnya Imam Syafi'i itu mencintai, senang beliau itu membaca yang lain daripada itu. It laisa fihi dzikrun muaqqatun ay mahdudun. Karena menurut Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikarenakan it laisa fihi dzikrun muaqqatun al mahdudun. Karena yang bacaan Imam Ahmad bin Hambal menurut Imam Syafi'i, bacaan Imam Ahmad bin Hambal itu bukanlah termasuk zikir yang diwaktukan. Wala ya'ti ba'da takbiratil akhirati fil aqra'atain bi dzikrin aslan. Dan tidak boleh setelah takbir yang terakhir. Nah, ini yang banyak yang salah memaham. Wala ya'ti, kata Imam Syafi'i, janganlah
setelah takbir yang terakhir, takbir yang nomor 7 lah, takbir yang nomor 7 dengan takbir yang kelima. Wala ya'ti ba'da takbiratil akhirati, janganlah mendatangkan seseorang setelah takbir yang terakhir, takbir yang ketujuh, takbir yang kelima, fi rakaataini, di dalam 2 rakaat itu, bidzikrin aslan, dengan zikir semata-mata. Artinya setelah ini takbir terakhir Allahu Akbar, si imam langsung membaca a'udzubillah dengan Fatihah. Jadi jumlah tasbih di rakaat pertama itu 6 lah. Di rakaat kedua takbirnya itu karena 5, berarti di antara celah-celah yang 5 itu berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan setelah 5 ini takbir terakhir, kata Imam Syafi'i tidak dibaca tasbih lagi. Kalau kita baca terus. Ini menurut Imam Syafi'i, mengomentari pendapat Imam Ahmad bin Hambal tadi. Fi ra'yi Syafi'iyati, pada pendapat Imam Syafi'i, wala ya'ti ba'da takbiratil akhirati, jangan ditambah setelah takbir terakhir itu bidzikrin, dengan zikir aslan sama sekali. Tidak usah, kata Imam Syafi'i, langsung baca a'udzubillah, si imam baca Fatihah, baca surah. Jadi yang dibaca tasbih itu di mana? Yaitu yang celah-celah di sini, karena menurut hadis tadi Nabi membaca di antara 2 takbir zikir. Berarti kalau 2 takbir berarti celah-celahnya lah. Celah-celahnya berapa? Nah, ini 7 rakaat pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5, 6. Nah, kan celah-celahnya yang dibaca. Bila yang terakhir langsung baca auzubillah, langsung baca Fatihah. Kalau 5 tuh 2, 3, 4 lah 4. Jadi yang celah-celahnya itu aja, Pak. Wa tabkir wa dzikru baina takbirati kama qala Syafi'u sunnatun. Takbir dan zikir antara celah-celah itu takbir, qala Syafi'u sunnatun, itu hukumnya sunat, walaisa bijawajibin, bukan hukumnya wajib. Wala tabtulu sholatu bitarkihi amdan wala sahwan, tidaklah batal meninggalkan takbir itu atau zikir itu dengan sengaja ataupun lupa. Sadisan, yang pembicaraan yang ke-6, khutbatul id, khutbah salat id. Tusannu indal jumhuri, disunatkan menurut jumhur. Bila jumhur berarti tiga madhab lah. Bila ittifaq itu berarti 4 madhab. Jumhur ulama selain Imam Malik itu hukumnya sunat. Khutbah hari raya itu hukumnya sunnah. Sunnah menurut jumhur. Arti jumhur itu 3 madhab. Siapa? Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu sunat hukumnya. Wa tundabu indal malikiyati, dan dianjurkan menurut Imam Malik. Artinya tidak usah, tidak apa-apa juga. Nah, bahasa kitanya. Khutbatainil idi ka khutbatayil jum'ati, seperti khutbah Jumat, fir arkani, rukunnya, wa syuruti, syarat-syaratnya, wa sunani, sunat-sunatnya, wa makruhati, dan makruhnya. Ba'da sholatil idi, setelah sholat id khutbahnya tadi. Bila khilafin bainal muslimin. Nah, yudzakirul imamu fi khutbatil idil fitri bi ahkami zakatil fitri. Jadi yang sunnahnya yang dibicarakan di dalam isi khutbah hari raya itu, apabila hari raya itu hari raya fitrah, maka dibicarakan masalah hukum zakat fitrah, jangan masalah politik. Ini ulama salaf dahulu membicarakan. Jadi yang dibicarakan masalah hari raya Idul Fitri, masalah hukum-hukumnya, bagaimana dengan hukumnya kita berpoya-poya
Niat kita mau mengundang orang banyak, kita sudah ketahui di dalam masa pandemi ini orang tidak mau banyak datang ke rumah kita. Lalu kita bikin banyak-banyak lalu berpoya-poya, maka itu hukumnya haram. Nah, itu hukum dijelaskan di dalam isi khutbah. Jangan masalah politik, jangan masalah nasional yang dibicarakan. Yudzakirul imamu bi khutbatil idil fitri bi ahkami zakatil fitri. Mengingatkan si imam di dalam khutbah Idul Fitri itu dengan hukum-hukum zakat fitrah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nabi bersabda. Berarti ini sunnah hukumnya. Berkhutbah isi masalah zakat fitrah. Agnuhum anis su'ali fi hadal yaum. Kayakanlah mereka. Ini istilah bahasa majas. Bahasa karena orang-orang Arab lah. Itu kalau orang-orang Arab berbahasa dengan bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang tinggi, itu dianggap orang itu terpandai di kalangan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ummi tidak bisa membaca, namun bahasa beliau ini bahasa paling tinggi. Itu jawami'ul kalim, kata Rasulullah. Aku diberikan Allah Ta'ala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu satu kata ini pemahamannya banyak. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Bahasa Rasulullah itu satu kata beliau itu beberapa pemahaman. Baik pemahaman secara luar atau secara dalam. Itu Rasulullah SAW. Agunuhum anis su'ali. Kayakanlah mereka anis su'ali pada meminta-minta pihadal yaum pada hari ini. Kayakan mereka. Artinya jangan sampai mereka berhajat kepada kita. Itu di waktu Idul Fitri. Wa fi Idul Adha bi ahkamil adhiyati, dan pada Idul Adha itu membicarakan masalah kurban. Wa yuhsanu ta'limuhum dzalika fi khutbati sabiqati al-idi. Yang bagus itu lagi mengajari mereka di saat khutbah Jumat al-idi, atas hari raya. Jadi khutbah Jumat itu adalah perkara-perkara ilmu. Jangan dibicarakan masalah politik sedikit juga pun. Itu bahkan Nabi SAW pernah mengatakan orang yang banyak berlama-lama di dalam berkhutbah itu kasahiri, seperti penyihir, kata Rasulullah. Panjang tuh nah. Disabdakan Nabi SAW itu seperti orang sahir. Sahir itu artinya penyihir yang ingin Yang ingin orang lain ini terkesima dengan bahasa-bahasanya. Lalu bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang awam yang tidak banyak berpendidikan ini bingung apa bahasa-bahasa yang seperti sekarang inilah. Artinya yang dipakai itu bahasa yang umum aja di masyarakat, jangan bahasa yang tinggi-tinggi. Jadi dalam khutbah Jumat pun kata Imam Syafi'i itu disunatkan kita mengajari jemaah itu masalah-masalah agama. Wa idza su'ida 'alal mimbar la yajlisu indal hanafiyati. Apabila si imam itu naik mimbar, jangan duduk menurut Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan duduk dulu menunggu anjuran daripada si muadzin atau Bilal. Baru kita berkhutbah. Nah, Abu Hanifah itu langsung berkhutbah. Wa yajlisu indal Hanabilati wa Maliki wa Syafi'i liyustariha. Dan duduklah menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Syafi'i supaya si imam yang naik mimbar tadi itu bisa istirahat dahulu.
Dalilus sunnatil khutbati, dalil sunat saja berkhutbah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abdullah bin Sa'ib inilah, Atha bin Abdullah bin Sa'ib, Imam Atha inilah, ini termasuk gurunya Abu Hanifah. Imam Atha itu, nah ini di zaman dahulu lah, termasuk Imam Abu Hanifah. Di saat Imam Abu Hanifah itu masih muda, Imam Abu Hanifah ingin belajar kepada sahabat Rasulullah, tabi'in lah, tabi'in termasuk tabi'in, itu Atha bin Abdullah bin Sa'ib. Jadi Abu Hanifah ini ingin bertanya, aku nanti kalau ketemu Imam Atha ini mau bertanya masalah tahallul, begundul pada waktu selesai berhaji itulah. Mampir Imam Abu Hanifah ini di tempat tukang gunting. Dok di sana. Wahai tukang gunting, kata Abu Hanifah, nanti gunting sebelah sini dulu ya, baru ke sini. Jangan banyak omong, baca talbiyah. Baca talbiyah, kata tukang gunting kepada Imam Abu Hanifah. Baca talbiyah. Baca talbiyah Imam Abu Hanifah. Ini salah, ini harus menghadap kiblat. Sebelah sini digunting, kata Imam Abu Hanifah. Tidak boleh, sebelah kanan dahulu digunting. Atas, baru kiri. Kamu ini siapa sih, kata Abu Hanifah. Ini kan orang alim nih, Abu Hanifah orang alim. Ditegur-tegur oleh tukang gunting. Sampean kan jauh-jauh, kata ke tukang gunting, mau bertanya masalah tahallul setelah berhaji itu. Kamu ini siapa? Aku muridnya Imam Atha. Muridnya Imam Atha itu sudah kasar, apalagi Imam Atha. Nah, Imam Atha inilah yang berpendapat bahwasanya itulah disunatkan kita berhadiah bacaan apa jua pun setelah si mayat meninggal dunia, setelah mayat dikuburkan. Itu Imam Atha bin Abdullah bin Sa'ib. Ini seorang tabi'in dahulu. Jadi wajar aja kita bertahlil apa-apa juga pun wajar aja. Sudah ada ulama salaf dahulu, muridnya daripada sahabat Rasulullah SAW. Kata beliau, hari pertama lah menuju hari ketujuh itu godaannya, ujiannya ada. Nanti hari ketujuh menuju 40 hari itu ada ujian. Jadi bacaan kita itu sebenarnya lah, bacaan yang kita kirimkan itu sebenarnya meringankan ujian-ujian di dalam kubur. Mulai hari pertama menuju hari ketujuh itu ada ujiannya. Lalu untuk meringankan ujian di dalam kubur tadi, kita berkirim hadiah. Hari yang ke-8 menuju hari ke-40 itu ada lagi ujian. Makanya kita sekarang bertahlilan di orang meninggal dunia, ada hari pertama sampai hari ke-7. Ada juga yang hari pertama saja bacaannya tuh ibaratnya tuh batas akhirnya sampai hari ke-7, habis sudah manfaatnya. Nanti mulai hari ke-8 menuju hari ke-40 ada lagi ujian. Untuk meringankan ujian di dalam kubur, kata Imam Atha, itu membaca bacaan tuh yang kita hadiahkan kepada si mayat. Itu dalilnya. Nah, hari ke-41 sampai ke-100 ada lagi ujian. Jadi ini bukan pelajaran ilmu Buddha. Itu sudah ada di zaman ulama salaf dahulu, Imam Atha bin Abdullah As-Sa'ib. Jadi Imam Abu Hanifah tadilah, inilah pelajaran yang kamu cari daripada Imam Atha kan. Bertahalul itu mulai sebelah kanan, atas ini baru kiri. Makanya sama, kita memotong rambut bayi itu bukan di tengah dulu. Ada yang memotong rambut bayi kan di tengah dulu, sebelah kanan. Atas ini baru kiri sini. Menghadap kiblat, membaca talbiyah. Itu caranya tahallul. Itu yang ingin ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah. Mulai berangkat dari rumah ingin bertemu dengan Imam Atha. Bertemu dengan Imam Atha lah. Dikira Imam Abu Hanifah ini, Imam Atha ini berpakaian seperti ulama.
berbulang, pakai surban begini, baju gamis begini. Ternyata bajunya biasa. Bahkan menurut di dalam kitab Manaqib itu, Imam Atha ini padahal tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Kulit beliau hitam. Ini bukan menjadikan beliau, ini sudah sifat beliau lah. Hidung pesek, udah pancong seperti orang Arab. Ternyata Masya Allah, orang alim di kalangan tabiin pada waktu belajar kepada Imam Atha ini, duduk jalan untuk menuju bertemu beliau ini dengan cara yang seperti orang Jawa itu kan apa, lutut ketemu lantai. Coba bayangkan hormatnya mereka dengan ulama-ulama dahulu. Kalau kita sekarang yang mengaku-ngaku ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, selesai sholat tidak ada tunduk-tunduknya. Ulama dahulu menghormati ulama-ulama salaf, mereka nih nah, lutut ini ke lantai, berjalannya dengan lutut. Kalau sekarang yang mengaku ahli sunnah, ahli salaf, ahli salaf, ahli salaf, salafi apa macam-macam, sekarang kata-kata yang seperti itu tidak ada menuruti ulama-ulama salaf dahulu. Itu kan kita. Kalau mengaku salaf, ikuti bagaimana ulama salaf dahulu menghormati ulama. Kalau ahli sunnah, ikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Jangan yang satu aja yang dipentingkan. Kami ini ahli sunnah, ini aja yang dipentingkan. Sunnah Nabi itu banyak. Sunnah banyak, Nabi banyak. Jangan karena kita memiliki kemampuan untuk satu sunnah itu aja yang digembor-gemborkan. Ternyata lain banyak yang dilepas. Karena setengah-setengah belajar. Aku lihat kata Imam Abu Hanifah, setiap penguasa-penguasa pada waktu itu, setiap ulama-ulama yang ingin belajar kepada Imam Atha, mereka menundukkan diri mereka untuk berjalan menghadap Imam Atha. Luar biasa. Ya, nak mengaku jadi ulama salaf, mengikuti ulama-ulama salaf, ikuti. Jangan habis selesai sholat lah, assalamualaikum, cus. Ndak ada ahlaknya tuh nah. Samping yang tua lewat, samping yang muda ndak ada. Cus lewat. Yang walaupun mereka ini yang kita lewat ini bukan ulama, tetapi kita ada rasa lah, rasa rendah lah, rasa memuliakan mereka itu paling minimal. Itu cerita Imam atau tadi. Tidak kusangka kata Abu Hanifah, ternyata tukang gunting pun muridnya Imam Atha. Belum lagi sampai sudah dijelaskan oleh muridnya Imam Atha. Inna nakhtubu. Jadi kata Atha bin Abdullah As-Sa'ib inilah, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Manakala selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nakhtubu." Ayo kata Rasulullah, kami hendak mengadakan yang namanya khutbah. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pengumuman kami hendak berkhutbah kata Rasulullah. Paman ahabba ayyajlisa lil khutbati fal yajlis. Barang siapa yang menginginkan duduk mendengar khutbah, hendaklah dia duduk. Waman ahabba ay yadhhaba fal yadhhab. Barang siapa yang ingin pulang, silahkan pulang kata Rasulullah. Itu dalilnya bahwasanya khutbah hari raya itu hukumnya sunnat. Tetapinya apalah, di dalam sunnah itulah ada kejayaan. Kalau kita tinggalkan karena sebab seperti ini, sama contohnya qobliyah maghrib itulah. Memang ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Anas itulah. Paman ahabba falyusalli. Barang siapa yang ingin kata Rasulullah hendak salat, silahkan salat. Barang siapa yang tidak mau, tidak apa-apa. Itu kan tawaran. Nabi sudah mengetahui akhir zaman ini banyak yang tidak mau salat qobliyah maghrib. Lalu dalam sabda Nabi, barang siapa ingin salat, silahkan salat. Barang siapa yang tidak, tidak apa-apa. Kan tawaran inilah tawaran. Tawaran. Itu termasuk sunnah, Pak. Kalau tawaran Nabi itu daripada perkataan Nabi. Setiap perkataan Nabi kita pilih mana yang paling bagus, berarti itu sunnah juga.
Yubda'ul khatibul khutbatahu bitakbir. Maka memulailah si khatib dengan khutbahnya itu dengan bertakbir, sebagaimana bertakbir pada pertengahannya, min ghairi tahdidin, tanpa bilangan-bilangan, indal malikiyati, menurut Imam Malik. Khutbahnya itulah, isi khutbahnya itu sebelum mengucap alhamdulillah, itu khutbahnya itu dimulai dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam Malik mengatakan tidak ada hitung-hitungan, pokoknya bertakbir terserah saja. Nah, menurut jumhur ulama, artinya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal lah, takbirnya itu 9 kali berturut-turut. Nah, ini yang kita pakai. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Baru Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu 3 mazhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Memulai khutbah dengan 9 kali bertakbir. Wa fi saniyati, pada khutbah yang kedua itu 7 kali takbir berturut-turut. Adapun Imam Ahmad bin Hambal itu 2 kali, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita kan kalimatnya lah sigatul takbir. Sigat atau bacaan takbir. Nah, ini ada beberapa pendapat nih lah menurut 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita 3 kali. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i kita dan Imam Malik itu 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru la ilaha illallah, wallahu akbar. Bedanya situ aja kalau bacaan takbirnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada waktu untuk pertanyaan. Ada 4 menit. Jadi habis sudah kita membicarakan masalah khutbah 2 hari raya. Adakah? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi washabbihi barik wasallim ajmain. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna.
antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.